Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Cikara Setiawan dengan NIM akhir 079, kelas 5 produksi. Di sini saya akan meresum tentang materi visiting lecture yang berjudul Desain Produk Holistik Proses, Tantangan dan Praktik Terbaik. Untuk yang pertama, desain produk. Desain produk itu mencakup seluruh pengalaman pengguna, mulai dari identifikasi, kebutuhan, zona awal hingga fungsi akhir masa pakai, dengan memastikan produk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Yang pertama, using experience focus, yaitu menciptakan antar muka dan pengalaman yang intuitif yang menyebabkan bentuk dan fungsi produk konsumen sehari-hari. Creative problem solving, mentransformasi kebutuhan pengguna yang kompleks menjadi solusi elegan dan dapat dipasarkan melalui produk design thinking yang iteratif. Yang ketiga, market strategi, yaitu menyeimbangkan kebutuhan pengguna dengan tujuan bisnis untuk menciptakan produk yang layak secara komersial dan diinginkan. Selanjutnya, materi desain mekanik. Yang pertama, integritas struktural, yaitu memastikan produk mampu menahan beban yang telah ditentukan dan kondisi lingkungan melalui analisis rekayasa yang ketat. Yang kedua, kelayakan manufaktur, merancang untuk produksi yang efisien sambil mempertahankan standar kualitas dan performa. Yang ketiga, analisis rekayasa, yaitu menerapkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan ilmu material untuk menciptakan solusi mekanis yang kuat dan andal. Yang keempat, memilih material yang sesuai berdasarkan persyaratan performa, batasan biaya, dan tujuan keberlanjutan. Yang kelima, rekayasa presisi, yaitu mengembangkan sistem mekanis dengan spesifikasi toleransi dan parameter performa yang tepat untuk fungsionalitas yang optimal. Yang keenam, integritas sistem, yaitu memastikan semua komponen mekanis bekerja secara harmonis dalam sistem yang lebih besar dan lingkungan operasional. Materi selanjutnya yaitu desain industri. Yang pertama, penelitian dan analisis memahami batasan manufaktur, sifat-sifat material, dan kebutuhan skalabilitas produksi. Yang kedua, pengembangan konsep membuat desain yang mengoptimalkan daya tarik, estetika, dan efisiensi manufaktur dalam skala besar. Yang ketiga, integrasi produksi, yaitu memastikan transisi yang mulus dari konsep produksi massal dengan standar pengendalian mutu. Untuk materi selanjutnya yaitu keunggulan dalam pengumpulan informasi. Jadi riset yang berkualitas mendorong hasil desain yang sukses. Memahami kapan dan bagaimana menerapkan metode riset yang berbeda akan memastikan wawasan yang komprehensif mengenai kebutuhan pengguna dan peluang pasar. Poin-poinnya yaitu yang pertama, wawancara kualitatif yang mendalami melalui percakapan terstruktur dengan target pengguna dan pemangku kepentingan. Yang kedua, survei pengumpulan data kuantitatif yang memungkinkan analisis statistik pada populasi pengguna yang besar. Yang ketiga yaitu observasi, yaitu studi etnografi yang mengungkap perilaku bawah sadar dan pola penggunaan kontekstual. Untuk materi selanjutnya yaitu keberlanjutan fokus pada material daur ulang, efisiensi energi, dan desain yang mudah didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, berpusat pada manusia, yang berarti desain yang mengutamakan kebutuhan, kenyamanan, ketertarikan pengguna secara fisik dan psikologis. Yang ketiga, integrasi artificial intelligence, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan untuk simulasi, generative design, dan predictive maintenance guna menciptakan desain yang optimal. Yang keempat, kolaborasi global, yaitu kerjasama tim lintas negara secara real time menggunakan platform digital untuk menyatukan keahlian dan mempercepat inovasi. Materi selanjutnya membangun perpustakaan referensi yang komprehensif, yaitu fondasi penting untuk proses desain yang efektif dan inovatif. Koleksi referensi yang baik tidak hanya mempercepat workflow, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan desain didukung oleh data yang solid, mulai dari prinsip teknikal yang proven hingga tren pasar dan wawasan pengguna yang terkini. Intinya, perpustakaan referensi yang kuat harus mencakup 7 pilar utama. Dan 7 pilar utama itu yang pertama, referensi teknis,
yang kedua analisis pasar, yang ketiga wawancara pengguna, yang keempat inspirasi estetika, yang kelima literatur akademik, yang keenam sumber daya industri, yang ketujuh komunitas pengguna. Dengan mengintegritas ketujuh elemen ini, seorang desainer atau insinyur dapat menciptakan solusi yang tidak hanya kreatif dan visioner, tapi juga layak secara teknis, berkelanjutan, dan benar-benar dibutuhkan oleh pasar serta pengguna. Materi selanjutnya yaitu integritas penilaian siklus hidup. Yang pertama, ekstraksi bahan baku, itu dampak lingkungan dari pengambilan dan pengolahan bahan baku. Yang kedua, manufaktur, yaitu konsumsi energi dan produksi limbah selama proses produksi. Yang ketiga, distribusi, yaitu metode transportasi dan persyaratan pengemasan. Yang keempat, yaitu fase penggunaan, dampak dari kinerja produk dan perilaku pengguna. Yang kelima, akhir masa pakai, opsi pembuangan daur ulang dan pemulihan material. Selain itu, kita harus mengevaluasi desain konseptual. Metode evaluasi untuk desain konseptual memiliki kekurangan dan tidak seketat analisis rekayasa yang dilakukan selama fase desain terperinci. Namun, metode ini menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memilih konsep yang paling menjanjikan. Pertama, metode POOP, format matriks berbasis tim membandingkan beberapa konsep desain dengan suatu acuan standar datum. Yang kedua, metode ketiga menghubungkan persyaratan pelanggaran dengan karakteristik teknis. Yang ketiga, tabel skor terbobot. Evaluasi berdasarkan kriteria terbobot untuk menghitung skor keseluruhan bagi setiap konsep. Yang selanjutnya, pengujian dan validasi. Jadi, pengembangan produk modern memerlukan pengujian fisik dan simulasi untuk memastikan keandalan, kinerja, dan kepuasan pengguna sebelum peluncuran ke pasar. Yang pertama, pengujian fisik. Validasi dunia nyata melalui pengujian daya tahan, uji coba pengguna, dan analisis tekanan lingkungan menyediakan data yang kinerja nyata. Yang kedua, analisis simulasi, analisis elemen hingga dinamika fluida komputasi, dan pengujian realistis virtual mempercepat pengembangan sekaligus mengurangi biaya. Yang ketiga, pendekatan terpadu, menggabungkan metode pengujian fisik dan digital, memastikan validasi yang komprehensif di semua kriteria kinerja dan kesempurnaan. Selanjutnya, peran kode AI untuk mendefinisikan ulang pola pikir desain. Yang pertama, penguatan bukan penggantian. AI generatif berfungsi sebagai penguat yang kuat bagi kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah manusia, yang meningkatkan alih-alih menggantikan wawasan manusia. Yang kedua, pendekatan hibrida di masa depan. Masa depan pola pikir desain terletak pada pendekatan hibrida canggih, secara mulus menggabungkan skala analitis AI dengan empati dan intuisi manusia yang tak tergantikan. Yang ketiga, transformatif kompetitif. Organisasi yang berhasil beradaptasi akan membuka tingkat inovasi yang belum pernah ada sebelumnya dan membangun ketahanan dalam landscape digital kita yang berkembang pesat. Sekian presentasi dari saya dan materi yang saya buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.